Jokowi menjadi tumbal penguasa kerajaan siluman. Apakah benar seperti itu? Karena penyakit Jokowi ini aneh. Bercak-bercak merah dan hitam itu menjalar ke seluruh tubuh. Ada yang mengatakan ini bukan penyakit medis, tetapi penyakit non-medis. Bahkan banyak sekali netizen yang mengatakan bahwa Jokowi sebenarnya terkena tumbal, menjadi tumbal kekuasaan karena Jokowi telah mengadakan perjanjian dengan penguasa kerajaan siluman, penguasa kerajaan jin, kerajaan gaib. Nah, apakah benar memang Jokowi menjadi tumbal dari penguasa kerajaan siluman, kerajaan gaib? Nah, kalau menjawab masalah seperti ini tidak bisa dijelaskan secara logika. Mengapa? Ya karena jarang sekali orang Indonesia ini yang mampu untuk meraga sukma. Meraga sukma artinya adalah melepas sukma keluar dari raga, sehingga bisa berinteraksi dengan makhluk gaib. Nah, orang yang bisa berinteraksi dengan makhluk gaib itu ada dua jenis. Yang pertama adalah jenis orang-orang yang memang menjadi antek-anteknya para siluman, menjadi anak buah, menjadi tumbal istilahnya, yang mereka menghambakan diri kepada kerajaan-kerajaan siluman itu mereka bisa berinteraksi dengan para siluman. Dan yang kedua adalah orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya, seperti para wali-wali Allah, para nabi dan rasul itu mampu untuk mendeteksi kerajaan siluman, kerajaan jin yang di alam gaib. Nah, oleh sebab itulah untuk menjawab masalah apakah Jokowi ini benar-benar menjadi tumbal atau tidak, nah ini adalah jawaban rahasia. Ya, kalau pertanyaannya medis, ya insya Allah akan dijawab dengan secara medis. Tetapi kalau pertanyaannya non medis, ya sulitlah dijelaskannya. Kecuali ya rakyat Indonesia ini paham tentang ilmu meraga sukma. Nah, rakyat Indonesia ini kan jangankan kok ilmu meraga sukma, ya kan setiap hari yang diurus cuma raganya doang. Raganya doang, makan, minum, berak, kencing, makan, minum, berak, kencing, kawin. Jadi jarang sekali yang mampu untuk melatih meraga sukma, melepas sukmanya dari raga. Nah, kan foto-foto wajah Pak Jokowi ini banyak beredar di media sosial. Bahkan di Google, bukan hanya di YouTube ya, di Google ini Masya Allah banyak sekali foto-foto Pak Jokowi. Nah, apakah foto itu asli atau keeditan? Ini pertanyaan yang harus dijawab pertama nih. Kira-kira foto-foto Pak Jokowi yang beredar di media sosial yang kami screenshot dan kami upload ini, apakah foto-foto itu asli atau editan? Coba bagi netizen bisa menjawabnya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kemudian banyak netizen yang berkomentar bahwa Jokowi menjadi tumbal Raja Siluman, penguasa kerajaan jin yang selama ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan Jokowi. Karena setelah Jokowi tidak menjadi presiden lagi, maka Jokowi sudah tidak mampu memberikan persembahan tumbal. Apakah komentar netizen seperti itu bisa dibenarkan? Nah, ini pertanyaan nih. Nah, pertanyaan seperti inilah yang sebenarnya harus jawab dengan menggunakan ilmu kerohanian meraga sukma. Jadi kalau menurut kami, jawaban kami kalau untuk pertanyaan seperti ini begini. Yang namanya rakyat banyak itu kan sudah wajar berbeda-beda. Tidak boleh dipaksa harus satu pandangan. Jadi misalnya nih, kalau ada rakyat yang berkomentar, Jokowi ini sudah saatnya menjadi tumbal misalnya. Mengapa? Karena Jokowi selama menjadi presiden kan sudah banyak sekali mengorbankan tumbal-tumbal misalnya. Mulai dari petugas-petugas pemilu yang banyak berguguran itu kan menjadi tumbal misalnya. Itu kan komentar netizen ya harus kita hormati, nggak langsung kita salahkan. Buktinya apa Anda? Misalnya langsung ditangkap, Anda pencemaran nama baik atau seterusnya. Loh, ini kan masalah ilmu kerohanian, masalah ilmu gaib spiritual, nggak bisa langsung ditangkap disalahkan, nggak bisa. Nah, apakah orang-orang yang mampu untuk mengadakan meraga sukma kemudian bisa menjadi saksi? Ya nggak bisa. Sekali lagi,
ilmu tentang santet, teluh, siluman, pokoknya berkaitan dengan siluman itu, yang langsung misalnya dituduh, yang menuduh dan penuduh, yang menuduh yang dituduh ini sulit untuk dibuktikan. Oleh sebab itulah kita sebagai rakyat Indonesia hanya mampu untuk melihat saja. Melihat artinya ya kita lihat aja lah Pak Jokowi selama dia menjadi presiden itu baik atau tidak, gitu aja. Kalau memang Pak Jokowi itu benar-benar baik, ya insya Allah kebaikan itu pasti mendapatkan balasan yang lebih baik. Nah kalau selama ini Pak Jokowi menjadi presiden ternyata penipu, pendohong, pendusta, zalim, ya pasti akan mendapatkan balasan. Karena doanya Rasulullah SAW. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sudah mendoakan seluruh umatnya. Jadi siapapun yang memimpin umatnya Rasulullah, kemudian dia berbuat adil, maka Rasulullah mendoakan baik. Dan siapapun yang memimpin umatnya Rasulullah dan dia berbuat jahat, maka Rasulullah mendoakan yang jahat. Jadi man waliya min amri ummati syai'an farafaqa fihim farfuq bih, kata Rasulullah. Siapapun yang man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Siapapun yang menjadi pemimpin umatku, kemudian dia berbuat kasih sayang lembut, adil, bijaksana, farfuq bih, maka ya Allah kasih sayangilah dia padanya, farfuq bih. Wa man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fasquq alaihi, kata Rasulullah. Siapapun yang memimpin urusan umatku, ya, yang dia berbuat zalim, aniaya, berbuat tidak adil, maka tindak dia ya Allah, begitu. Jadi santai aja lah. Artinya bahwa Rasulullah SAW itu sudah membentengi umatnya, dengan doa beliau. Makanya kalau Indonesia ini mayoritas rakyatnya beragama Islam, hendaklah berhati-hati. Setiap menjadi pemimpin di Indonesia itu harus berhati-hati. Mengapa? Ya karena mayoritas penduduknya kan beragama Islam. Sedangkan Rasulullah SAW sudah mendoakannya. Siapapun yang mengurusi urusan umatku dan berbuat adil, maka Allah sayangilah kepadanya. Dan siapapun yang mengurusi urusan umatku, kata Rasulullah, dan dia berbuat aniaya, zalim, semena-mena, maka adili dia. Berbuat semena-mena lah kepadanya, ya, berbuat kasar, keraslah kepadanya. Sehingga kita lihat Jokowi, kalau memang beliaunya itu adil dan bijaksana, maka sudah mendapatkan doa Rasulullah. Dan kalau dia memang penipu, pembohong, pendusta, maka juga akan mendapatkan doanya Rasulullah SAW. Untuk masalah perjanjian dengan makhluk gaib, ya bangsa jin, ini tidak bisa dijelaskan menggunakan kata-kata, karena itu harus melalui pengalaman rohani, melalui alam sukma. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.